Ya, kecil, enteng, simple, tapi bisa nggak sih mic kayak gini tuh ngegantiin mic wireless gue yang udah lama banget gue pakai bertahun-tahun. Ini yang gue pakai sekarang adalah wireless mic Saramonic Air. Dan ini review gue. Hey guys, Kenny Mulux here. Buat lo yang sering nonton konten gue, pasti tahu kalau gue tuh selalu bikin video tuh jarang banget pakai mic stand. Gue hampir tuh selalu pakai mic wireless yang gue cantolin ke baju. Di sini biasanya kelihatan banget nih. Karena mic wireless gue tuh produk yang agak awal-awal ya. Jadi banyak banget kelemahannya, khususnya kalau connect ke handphone. Receiver perlu dicolok ke kabel, terus kabelnya dicolok ke kabel lagi, terus kabelnya baru colok ke USB Type-C. Terus habis itu pokoknya banyak banget konektor tambahan dan banyak kemungkinan untuk trouble-nya. Belum lagi kalau lo nyolok ke HP tuh, kabelnya mesti dicabutin dulu kalau lo mau denger hasil suaranya. Terus begitu lo udah denger, harus dipasang lagi buat ngerekam lagi. Dan itu pun kadang-kadang malah lupa. Walaupun ya, other than that, everything works just fine sih ya. Tapi, yang kayak gue bilang tadi, emang kemungkinan trouble-nya yang banyak itu. Kayak sekarang nih, sekarang tuh colokan konektor USB Type-C gue lagi mati. Dan colokan TRRS-nya tuh kalau dicabut suka kayak gini. So, gue bener-bener penasaran banget bisa nggak sih Saramonic Air buat gantiin mic daily driver gue. Ini pertama kali gue buka kotaknya tuh jujur cukup kaget ya. Karena ternyata paketnya tuh lumayan lengkap. Lu dapat 2 transmitter, dapat receiver 1, dapat 2 dead cat atau windshield-nya, terus dapat 2 magnet, dapat kabel USB Type-C, terus dapat kabel trace ke TRS buat kamera, dapat charging case juga, sama ada pouch-nya juga. Dan charging case ini semuanya tuh bisa masuk nih guys. Dari receiver, transmitter, clip-on-nya. Yang cuman segede gini nih. Muat kantong, enak banget bawa-bawanya. Tapi sayangnya nih satu kabel-kabelnya nggak muat dimasukin ke dalam charging case. Untungnya sih dapat pouch masih. Jadi ya terpaksa harus dimasukin ke pouch-nya. Lumayan juga lah masih. Dan kalau buat baterai ini case-nya tuh ada tulisan yang gede di sini nih, kelihatan terang dan transparan juga dia, jadi kelihatan semuanya. Tutupnya juga aman karena magnetnya lumayan kenceng, ini gue udah nyoba. Buat gue charging case ini adalah salah satu highlightnya, ini unik banget sih jujur. Untuk transmitter sendiri, desainnya kecil, ringan. Somehow dia tuh ada kayak retro feelingnya gitu, mungkin karena color tone-nya ya mungkin. Transmitter dia punya mic internal, ada tombol power yang dijadiin satu sama tombol mute yang kalau di hold lama power ya. Dengan warna aksennya dia orange, terus habis itu ada lampu indikator juga di depan yang bagian glossy sini nih. Dan selain ada clip on buat lo cantelin ke baju, dia juga ada magnet guys. Ini yang paling gue suka sebenarnya sih. Jadi lo tinggal magnet clip di belakang kayak yang gue pakai ini dan langsung rapih dan low profile banget. Jauh lebih low profile dibanding kalau lo pakai clip on di baju. Karena itu jujur tuh agak lebih ngebikin baju lo meleot kalau ditempel di kerah baju, kerah kaos apalagi ya. Oh iya, dan kalau misalnya lu lagi di outdoor, dia kan juga udah dapet dead cat atau windshield itu. Nah, itu beneran membantu banget, pokoknya bisa juga lu pakai di magnet ini. Dan kalau lu pakai magnet, ini enaknya lu bisa pasang dari dalam baju. Bisa lu balik nih, kayak gue ini kan di luar, bisa lu balik. Kalau lu pasang di balik berarti ini ada tulisan Saramonic tuh ya. Itu lu basically jadi agak kayak apa ya, iklan berjalan. Jadi kalau misalnya lu lagi bikin video gitu, terus itu ada brand yang minta lu tuh jangan ada brand lain, itu juga bisa karena dia sebenarnya magnet ini tuh double sided, jadi lo tinggal pasang kayak gini dan fully seamless. Lo mic-nya nggak kelihatan sama sekali, no brands. Dan mic ini tuh juga bisa disupport pakai lavalier mic. Ini tuh keren banget sih sebenarnya karena setahu gua tuh mic wireless yang kecil-kecil tuh jarang banget masih ada lavalier mic-nya gitu colokannya ya. Tapi karena gua yang versi Saramonic RO1, jadi gua nggak dapet lav mic-nya sayangnya. Dan sebagai catatan, colokan lavalier dia tuh bukan colokan 3,5 mili ya. So, kalau misalnya lu mikir, lavalier mic kan gue punya, bisa langsung colok aja. Sayangnya nggak bisa. Karena dia emang butuh lavalier mic-nya pakai colokan sendiri yang ada di varian RO2. Atau enggak ya lu beli terpisah. Sayangnya lagi, ini menurut gue pribadi ya, transmitter ini tuh nggak ada port USB Type-C. Jadi lo nggak bisa nge-charge dia tuh secara langsung. Satu-satunya cara lo nge-charge tuh harus dimasukin ke dalam casingnya dia, charging case. Ini sayang banget sih sebenarnya menurut gue ya, karena gue emang pernah ada pengalaman buruk sama wireless charger yang pakai pin kayak gini.
Dan kalau misalnya kuningannya nih ada problem atau misalnya case-nya yang rusak, ya langsung saatnya ke service center, nggak bisa lo apa-apain lagi. Apesnya, salah satu mic yang dikirimin ke gua awalnya begini nih guys, nggak bisa di-charge. Walaupun setelah beberapa kali gua nyoba si mic-nya nih akhirnya udah bisa nge-charge lagi nih ya, yang ini nih kebetulan nih. Dan untungnya pihak Saramonic juga katanya mau ngirimin produk gantinya. Sekarang kita bahas receivernya, the brain of this device nih. Kenapa? Karena semua fungsi yang dioperasiin yang ada di transmitter ini berasal dari si receiver itu. Color tone-nya dia juga sama, ada hitam, dark gray gini, dan ada aksen orange. Ini tuh kalau dilihat-lihat tuh UI-nya again somehow agak ada retro feel-nya gitu ya. Mungkin agak ngikutin gua sama menu iPod jadul gitu loh. Nah, dia di bagian bawah sini nih, ada port USB Type-C, yang artinya dia nggak harus selalu nge-charge di casing-nya ini. Jadi kalau misalnya lo lagi ngerekam dan receiver lo lowbat, bisa sambil di-charge. And I love this. Seandainya transmitternya juga bisa kayak gini, gue nggak bakal parno-parno banget lah. Di sini dia ada dua port 3,5 mili guys. Satunya untuk colok ke mic port antara ke kamera atau ke handphone. Dan satunya lagi untuk headphone khusus monitoring. Nah, ini menarik banget sebenarnya nih. Tapi gue bahas nanti aja ya, bentar ya. Dia di atas sini tuh ada layar kecil nih buat nunjukin segala macam setting lah pokoknya. Ada level suara, ada baterainya TX, ada baterainya RX, ada noise cancellation, ada mute-nya juga. And like I said, this is the brain. Jadi semuanya ada di sini. Gua nggak tahu nih kenapa jarang banget kayaknya yang bahas fitur ini. Lu tuh bisa pakai mic ini nih, kedua device barengan. Misalnya, lo mau ngerekam videonya satu pakai HP dan satunya pakai kamera. Jadi satu colok ke USB-C dan satu lagi colok ke jack 3.5. Kayak yang gue pakai sekarang. Ini gue pakai dua nih sekarang nih. Buat ganti-ganti setting di device ini, lo bisa pakai tuh segala macam tombol yang tadi ada di receiver situ. Atau kalau misalnya lo connect ke handphone, lo juga bisa ganti settingnya pakai apps-nya si Saramonic itu, yang bisa lo download di App Store atau Play Store seperti biasa. Device ini ada 3 mode perekaman yang berguna banget guys. Ada mono mode, untuk jadi audio tuh transmitter 1 sama 2 tuh jadi satu track mono. Dan ada stereo. Nah, ini yang menarik nih. Jadi suara transmitter pertama tuh masuk ke channel kiri dan transmitter keduanya masuk ke dalam channel yang kanan. Cek cek. Cek cek. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan. Jadi kalau lo ngerekam ada 2 orang nih misalnya nih, lo bisa mainin tuh track vokalnya masing-masing. Jadi misalnya satu yang diarahin ke buat interview gitu, satu di lu, satu di dia gitu. Dan satu lagi adalah safety track. Jadi hasil rekaman lo tuh jadi ada 2 channel juga. Channel 1 adalah yang normal dan yang channel satu lagi adalah channel yang sama tapi direkam lebih pelan minus 6 desibel. Jadi kalau misalnya lo tiba-tiba ngomongnya kenceng atau tiba-tiba kaget atau pokoknya suara kenceng apapun, rekaman lo aman karena ada backup suara yang lebih rendah. Selain safety track juga ada yang satu lagi adalah setting limiter. Nah, ini hasilnya bukan jadi 2 track, tetap satu. Tapi emang dia ada limiter untuk noise gain-nya aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada suara super kenceng itu, rekaman lo tuh nggak bakal pecah. Tapi satu track aja. Misalnya nih. Harusnya nggak bakal pecah lah itu, soalnya emang udah ada limiternya itu. Kalau kualitas suaranya sendiri, lo bisa denger di sini karena selama ini dari awal sampai akhir nanti gue bakal selalu pakai mic ini untuk ngetes. Nih guys, ini sekarang gue lagi nyoba pakai si Saramonic Air. Gue bakal nyoba distance suara bakal nyampe segimana nih. Ini gue lagi nggak pakai dead cat. Gue lagi nggak pakai dead cat, jadi yuk kita coba guys. Sampai sejauh apa dia matinya. Ini gue jalan sampai belakang aja. Lo coba ya guys dengerinnya. Jadi as you can see, dia sebenarnya jaraknya lumayan banget. Ini mic gue di sini, receiver tuh di sana di kamera di kalian. Jadi lumayan banget. Jaraknya tuh lu mau jalan-jalan aman, asal nggak dibelakangin aja harusnya receivernya ya. Ya, ini udah sejauh segini. Gua nggak ngitung jaraknya ini sebenarnya. Jalan aja terus. Ini pokoknya udah jauh banget lah. Kalian lihat kan, ini gue sejauh apa? Ya, ini gue udah sejauh ini. Suara gue masih jelas dari kalian. Sepertinya begitu ya. Jadi kayak gue berhenti di sini dulu aja. Gue balik lagi karena udah cukup jauh. Jujur gue agak serem ketabrak mobil. Jalan gede juga. Yang gue penasaran nih gimana suara noise cancellation dia guys. Karena emang ada beberapa produk yang saking agresifnya noise cancellationnya, suara vokalnya
malah kedengeran robotik. Untuk noise cancellingnya dia ada 3 pilihan. Antara ada yang strong, ada yang weak, ya sama off. Ya guys, ini sekarang gue pengen nyoba noise cancellingnya. Ini sekarang gue lagi pakai yang off. Jadi suara sekitar tuh masih kedengeran jelas banget harusnya ya. Gue bakal nyoba yang hard, yang kenceng sama yang sedang ya. Coba ya, coba. Sekarang ini gue pakai noise cancelling yang hard, yang beneran full noise cancelling semua. Ini mobil-mobil lewat, motor lewat, harusnya gak kedengeran. So, kita coba nanti hasilnya gimana ya. Gimana menurut kalian guys? Nah, kalau yang ini sekarang yang soft, yang sedang lah. Yang masih noise cancelling, tapi noise cancelling nggak full banget. Kebetulan lagi nggak ada motor mobil lewat, jadi tapi harusnya masih kayak ini, misalnya suara-suara daun, suara orang nyapu, suara burung-burung itu harusnya udah ke cancel juga suaranya. Gimana menurut kalian guys? Coba kita offin lagi, biar lihat perbandingan sedang sama off-nya gimana nih. Ini off, gimana? Beda nggak? Berasa beda nggak? Dari gue soalnya gue belum bisa denger. Nanti lihat hasilnya deh. Fitur-fitur kecil dia tuh keren-keren guys, sebenarnya banyak banget, kayak misalnya USB Type-C pass-through. Tadi gue belum mention kan. Jadi lo bisa tetap nge-charge handphone lo sambil ngerekam, sambil pakai receiver itu. Jadi lo nggak perlu cabut pasang, itu enak banget sumpah. Terus lo juga bisa hasil rekamannya lo bisa langsung denger tanpa harus cabut pasang juga kayak yang tadi gue bilang. Soalnya ya emang yang mic wireless gue yang lama kan emang itu tuh harus cabut pasang dulu tuh. Dan jadi rawan lupa, jadi rawan ya malah nggak masuk mic audionya. Dan satu lagi, lo juga bisa colok earphone di monitor in buat ngedengerin suara mic lo tuh real time langsung gitu loh. Ini fitur itu sebenarnya berguna banget. Soalnya kalau lo pakai ini, lo bisa langsung tahu kalau misalnya rekaman lo tak ada trouble atau enggak. Kayak misalnya suaranya mati atau apa, segala macam lah, ribet lah kalau sampai nggak tahu kan. Baterainya dia juga lumayan awet dan cukup banget lah pokoknya buat sesi syuting panjang gitu. Apalagi karena sekarang dia kan emang udah ada charging case-nya juga yang udah ada built-in baterai. Jadi nge-charge juga otomatis. Tinggal lu masukin. Dan ya pokoknya selama lu ada charging case di tangan lu ini, aman. Tapi menurut gua dari semua hal-hal yang keren ini yang ada di mic ini, masih ada kelemahannya dikit. Kayak misalnya port lavalier mic-nya tuh bukan colokan yang umum, itu udah ngeribetin diri lah harus beli yang lebih mahal. Terus transmitternya juga nggak bisa di-charge pakai USB Type-C. Terus kabel TRS-nya nggak muat di dalam charging case. Dan oh ada satu lagi. Dia tuh punya hot shoe adapter yang bisa langsung connect ke kamera Sony. Tapi sayangnya dijual terpisah. Tapi ya selain itu mic ini menurut gua udah solid banget fitur-fiturnya. Nggak ada gimmick-gimmicknya sama sekali. Semuanya berguna. Gila, emang mantep lah pokoknya ini. Kesimpulannya setelah gue cobain Saramonic Air ini tuh simple banget, suaranya bagus, fitur-fiturnya semuanya very useful. Buat daily content juga ini salah satu wireless mic yang paling gampang dan paling enak buat dipakai. Dan pokoknya overall menurut gue ini keren banget. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Thanks for watching. This is Kenji from Kenji TV. Out.